Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, yang saya hormati seluruh Kepala Kantor Urusan Agama, seluruh pejabat fungsional tertentu maupun pejabat fungsional lainnya. Di dalamnya ada guru, ada penghulu, ada penyuluh, ditambah dengan jabatan fungsional tertentu, perencana, arsiparis, analis hukum, serta para pelaksana, hadirin seluruh peserta upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 Februari 2022. Mungkin ada hal yang berbeda dari pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional sebelumnya. Harusnya Bapak Kepala Kantor yang berdiri di depan Bapak-bapak menyampaikan amanah, tapi beliau memberikan kepada saya kepercayaan untuk menyampaikan amanah itu. Karena beliau agak kurang sehat dan meminta saya untuk menyampaikan salam manis dari beliau sekaligus salam manis dari Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi saya ulang, salamnya Menteri Agama. Saya ulang lagi, salamnya Menteri Agama. Salam. Salam kembali. Beliau sampaikan pada saat Rakernas 2022 yang berlangsung di Hotel Double Tree Surabaya. Saya salah satu peserta lewat daring. Jadi rakernya di Surabaya, seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten mengikuti lewat daring atau online. Menteri Agama menyampaikan apresiasi kepada kita semua atas capaian kinerja kita di tahun 2021. Realisasi anggaran kita, Kementerian Agama, tertinggi di seluruh kementerian dan lembaga, 99,51%. Berarti masih ada 0,49% yang belum kita realisasikan. Anggaran kita untuk tahun 2022 itu 66,453 triliun. Besar? Besar. Tapi turun dibandingkan tahun 2020. 2020 itu 66 triliun 900 sekian M. Berarti ada kurang lebih 500 M terpangkas. Mungkin bagian yang tidak terrealisasikan itu. Jadi tolong supaya realisasinya nanti lebih bagus, jangan biarkan bersisa. Karena kapan bersisa mungkin akan dipotong lagi oleh Menteri Keuangan pada tahun 2023. Cuma pemanfaatan anggaran itu bukan sekedar menghabiskan, tapi harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Bukan sekedar belanja, kita butuh atau tidak, real pembelanjaannya atau tidak, itu juga akan diperiksa. Sudah diusulkan untuk dinaikkan anggaran kita, terutama anggaran tunjangan kinerja, karena tahun lalu kita masih WTP, kita menunggu pemeriksaan BPK untuk laporan 2021, diharapkan tukin kita akan naik menjadi 80%. Tapi karena anggaran belum mencukupi, dipending dulu. Kuncinya begini, kita tidak boleh hanya mengharapkan anggaran yang banyak sementara kinerja kita kurang. Kemarin diusulkan bagaimana tunjangan penyuluh naik, honorer naik, ditambah yang lain-lain juga yang belum pernah naik itu dikasih naik. Tapi Menteri Keuangan mengkat begini. Langsung dari acara daring Menteri Keuangan begini, kami siap saja memberikan dana, yang penting efektivitas penggunaannya, nilai ataupun manfaat, impact dan benefit bisa kita dapatkan dari anggaran yang kita keluarkan.
Penyuluh bisa saja dinaikkan honornya dari 1 juta menjadi 2 juta, tapi kita berharap tidak ada lagi aliran sesat, tidak ada lagi paham-paham intoleran. Negara ini akan aman. Negara akan rugi memberikan honor yang tinggi, sementara orang bisa mendapatkan ilmu bukan dari penyuluh agama. Orang bisa saja dapatkan dari YouTube, orang bisa dapatkan dari internet, sementara mereka tidak digaji oleh negara, tidak diberi honor oleh negara. Sementara yang diberikan honor oleh negara tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan maraknya aliran-aliran intoleran, kemudian pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Islam. Jadi Menteri Agama berharap kepada kita, terutama ujung-ujung tombak kita, penyuluh-penyuluh kita, penghulu-penghulu kita, mari kita memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Terutama ada 7 program prioritas Kementerian Agama yang harus direalisasikan. Insya Allah diharapkan 2020 ini bisa terwujud. Pertama, penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama, bukan moderasi agama. Indonesia itu rumah besar. Di dalamnya ada 6 agama besar. Di dalamnya aliran kebatinan, di dalamnya aliran kepercayaan, dan diakui kebenarannya oleh konstitusi. Tidak boleh ada agama satu dengan agama yang lain bertentangan, mencampuri urusan akidah orang lain. Indonesia harus terselamatkan. Indonesia ini rumah kita bersama. Negara akan menjamin kebebasan beragama itu, tetapi ketika ada satu agama mencampuri urusan agama orang lain, itu akan kena penalti. Dan itu fungsi kita di Kementerian Agama. Maka prinsip moderasi ini harus kita canangkan dan harus kita laksanakan, harus kita sampaikan pencerahan kepada masyarakat kita. Pemahaman yang moderat di dalam keberagamaan, kemudian di dalam keberagaman, bukan hanya dalam keberagaman, tapi dalam keberagaman kita. Dalam agama Islam saja banyak pemahaman. Dalam pemahaman kita itu pun mungkin berbeda-beda. Yang terpenting bagaimana kita saling memahami perbedaan itu dan mengemasnya sebagai satu potensi bangsa yang bisa terwujud untuk masa-masa yang akan datang. Indonesia sudah masuk 4 negara besar yang diperhitungkan. Sudah masuk 4 negara besar. Selain Amerika, China, India, Indonesia urutan keempat. Dan kita berharap dengan moderasi beragama itu akan tercipta namanya tahun toleransi di tahun 2022. Di tahun ini, tahun 2022, kita berharap Indonesia menjadi pilot project bagi negara-negara lain untuk belajar tentang toleransi. Negara Arab yang seluruhnya ada dataran, negara lain yang tidak dipisahkan oleh lautan, tapi mereka bercerai-berai dan saling menghancurkan. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, dipisahkan oleh lautan dan selat serta sungai-sungai, tapi mereka bisa terikat dalam satu kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berharap negara lain akan belajar di Indonesia. Bukan hanya orang Indonesia yang belajar di negara luar. Orang luar akan belajar di Indonesia tentang yang namanya toleransi, saling kepemahaman dalam perbedaan dan saling memahami di dalam berbagai aneka. Jadi kedua adalah toleransi beragama di tahun 2022. Kenapa dicanangkan di tahun 2022? Karena tahun 2023, 2024 itu tahun-tahun yang berat bagi kita. Karena kita masuki tahun politik. Jangankan 2023, jangankan 2024, sekarang saja di tahun 2022 sudah mulai muncul gesekan-gesekan menuju tahun politik di tahun 2024. Kementerian Agama diharapkan menjadi suluh. Kementerian Agama diharapkan menjadi embun penyejuk agar meskipun kita berbeda partai, berbeda golongan, berbeda calon presiden, tapi paling tidak kita bisa menyejukkan seluruh umat di Indonesia bahwa kita ini satu kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, transformasi digital. Ini satu keniscayaan bahwa digitalisasi itu suatu hal yang mutlak dilaksanakan. Tanpa
terkoordinasi, tanpa terkoordinir pun digitalisasi sekarang itu sudah terlaksana. Yang tidak lagi memisahkan kita dalam sekat-sekat teritorial, tidak memisahkan lagi kita dalam sekat-sekat wilayah, tapi kita bisa melihat kejadian dimanapun dengan digital ini. Oleh karenanya, seluruh data, seluruh kegiatan itu harus didigitalisasikan. Maka akan ada program digitalisasi. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memulai mengikuti program itu, bagaimana digitalisasi itu disatukan. Karena kalau terlalu banyak aplikasi, terlalu banyak sumber data, itu akan membingungkan. Maka akan adakan satu pusat digital center untuk Kementerian Agama. Program yang keempat adalah revitalisasi kantor urusan agama. Kantor urusan agama tidak boleh hanya menjadi tempat untuk proses pernikahan. Kantor urusan agama bukan hanya kantor urusan asmara, tapi kantor urusan agama harus menjadi pusat data di tingkat kecamatan. Seluruh data keagamaan, seluruh kegiatan keagamaan harusnya terpusat di kantor urusan agama, karena dia adalah satuan kerja kita yang terdepan. Masyarakat langsung bisa mendapatkan informasi di KUA. Jadi bukan hanya urusan pernikahan, tapi urusan kemasjidan, urusan zakat wakaf, urusan pembinaan dan penyuluhan, urusan kemasjidan, urusan dan sebagainya, itu terpusat nanti di kantor urusan agama. Maka di tahun 2022 ini 1000 KUA akan direvitalisasi. Ya, 1000 KUA akan direvitalisasi. Kalau saya tidak salah, Maros juga akan dapat. Cuma SDM yang harus di-upgrade, SDM-nya yang harus ditingkatkan, dan mungkin fasilitas-fasilitasnya akan ditambah. Kemudian yang kelima ada namanya CIU, APIC CIU, Cyber Islamic University. Akan dibangun Universitas Islam yang berbasis cyber. Ya, artinya lebih terkoneksi dengan internet, dan sekarang sudah ada percontohannya itu sebagai pilot project Universitas Islam Cyber Sheikh Nurjati Indonesia. Itu sudah ada dan mungkin akan disebar ke kawasan Indonesia lainnya tentang Universitas Cyber ini. Jadi bukan hanya berbasis kitab-kitab kuning yang dibaca di rak-rak di tempat perpustakaan, tapi kita lebih cenderung kepada digitalnya itu. Dan berdakwahnya juga nanti bukan sekedar pengajian-pengajian, bukan sekedar hadir di majelis taklim kemudian foto dan diupload, tetapi kita bisa memberikan pengajaran dan pengajian lewat cyber system ini. Ya, mendidik binaan kita, mendidik umat kita melalui digital. Yang keenam adalah kemandirian pesantren. Pesantren diharapkan tumbuh di dalamnya bukan hanya ahli baca kitab kuning, bukan hanya ahli pendakwah, tapi dari pesantren diharapkan tumbuh ekonomi Islam. Pesantren-pesantren akan diberikan bantuan agar bisa berdaya guna menumbuhkan ekonomi Islam yang tumbuh dari pesantren. Ya. Cuma side effect-nya bisa berbahaya. Jangan sampai pesantren melupakan jati dirinya sebagai pondok pesantren. Justru nilai ekonominya yang meningkat. Ya, tapi selain ekonomi yang dimajukan, juga akan ditingkatkan keilmuannya. Bahkan akan diberikan beasiswa kepada santri-santri yang berprestasi untuk menuntut bukan hanya ilmu tentang kitab kuning, bukan hanya ilmu tentang kebahasaan dan keislaman, tapi ilmu tentang ekonomi, bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan pondok pesantren. Dan yang ketujuh ada namanya Religiosity Index. Indonesia menjadi barometer persaudaraan seluruh dunia. Kita akan bangun dari Indonesia sebagaimana yang saya katakan, dengan moderasi yang kita pahami, dengan toleransi yang kita canangkan, maka kita berharap negara-negara lain akan belajar di Indonesia tentang kerukunan, belajar di Indonesia tentang toleransi. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ini ada undangan. Diharapkan seluruh pejabat, siapapun kita, bahkan sampai kepada pramubakti itu diundang
mulai kepala kantor, kepala seksi, kepala KUA, kepala madrasah, JFP dan pelaksana serta pramubakti pun diharapkan diundang untuk hadir pada doa dan zikir bersama. Dan undangannya kami sudah bagikan di grup itu. Doa bersama sebentar malam melalui Zoom. Ini disponsori oleh Itjen Kementerian Agama bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ada tausiah, ada yasinan. Jadi mohon Bapak-Bapak sekalian, nanti sebentar saya bagikan lagi password ID-nya untuk kita ikut bersama melangitkan doa. Mudah-mudahan bencana yang mungkin sudah 2 tahun lebih ini menimpa kita, dengan doa-doa kita mungkin ada di antara kita yang diterima doanya. Kemudian itu menjadi wasilah Allah mengangkat musibah itu. Kemudian terakhir sekali ada pesan Menteri Agama, meskipun ada yang berbeda dengan kebijakan Menteri Agama, itu wajar kalau ada yang berbeda. Tapi tolong itu hanya dijadikan sebagai prinsip pribadi. Saya ulang, kalaupun kebijakan Menteri Agama berbeda dengan keyakinan kita, tolong itu hanya dijadikan sebagai prinsip pribadi, jangan dipropagandakan kepada orang lain untuk ikut bersama prinsipnya dan memusuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Karena kebijakan itu sudah final, itu sudah digodok, itu sudah dirumuskan dan untuk dikeluarkan. Jadi meskipun kita berbeda, contoh Menteri Agama mencanangkan 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari mobilitas dan tidak berkumpul dalam satu kerumunan, ditambah doa. Meskipun kita berbeda, silahkan, itu prinsip pribadi, tapi jangan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan apa yang diinstruksikan itu. Ya, meskipun kita beranggap virus itu dan sebagainya, itu prinsip pribadi kita. Tapi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama itu wajib kita patuhi. Tapi jangan memberikan pengaruh kepada orang lain untuk ikut juga tidak mengikuti protokol dan kebijakan itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada apel kesadaran nasional hari ini, dan mohon kepada teman-teman yang terlambat tadi, mungkin planningnya bisa lebih bagus lagi, ya, bisa lebih bagus lagi untuk bisa datang lebih awal. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sudah datang lebih awal, mengambil barisan lebih awal. Mohon maaf kami tidak bisa menyiapkan piagam untuk itu, tapi paling tidak ada nilai bahwa ini yang rajin. Dan Pak Kandet juga lihat, oh jauhnya dari Cenrana, jauhnya dari Cambak, tapi bisa lebih awal datang daripada yang tinggal, yang bertugas di Kecamatan Laut. Ini contoh saja. Ya. Staf kita bisa datang lebih cepat, padahal dia tinggal di Samata. Padahal kepala seksinya ataupun kasubatnya hanya tinggal di Marana. Ternyata lebih cepat datang stafnya. Itu planning, Pak. Kita rajin membaca wal tandur nafsu ma qaddamat ligat, tapi ternyata kita tidak terlalu pintar mengamalkan apa yang kita baca itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros yang telah mempercayakan kepada saya menyampaikan amanah justru di depan beliau. Saya mohon maaf kalau ada yang penyampaian yang tidak berkenan. Terima kasih Ibu Darmawanita, meskipun bukan pegawai Kementerian Agama tapi sempat hadir upacara karena dia Darmawanita. Dia adalah istri-istri pegawai sebenarnya, tapi sempat hadir juga untuk upacara. Terima kasih karena mungkin ada juga acaranya hari ini, dan mudah-mudahan kita yang hadir sempat juga diundang untuk makan-makan kalau ada makan-makannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.